Remontada Real Madrid hanya ilusi. Arsenal bantai Los Blancos dengan agregat 5-1. Batal penalti, UEFA ungkap alasan kontroversial Real Madrid gagal dapat hadiah penalti lawan The Gunners. Melenggang ke semifinal, Arsenal akan jumpa PSG. MOTM lagi, Declan Rice tampil memukau. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Remontada Real Madrid hanya ilusi. Arsenal bantai Los Blancos dengan agregat 5-1. Arsenal memastikan tempat di semifinal Liga Champions untuk kali pertama sejak 2009 setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada leg kedua perempat final. The Gunners lolos ke 4 besar Liga Champions dengan agregat 5-1. Real Madrid perlu memutar balik defisit 0-3 dari leg pertama hasil dari 2 tembakan bebas fantastis. Declan Rice dan sebiji gol Mikel Merino akan tetapi Arsenal mendapatkan penalti setelah Raul Asensio dianggap menjatuhkan Mikel Merino di kotak terlarang pada menit ke-11. Bukayo Saka maju untuk mengeksekusi tendangan setelah check VAR selesai dilakukan. Penyerang timnas Inggris ini berupaya melepas tembakan cungkil ke arah kanan Courtois, tetapi sang kiper menebak benar dan menyelamatkan upayanya yang terlalu lemah. Wasit Francois Letessier kemudian berganti menunjuk titik putih bagi Real Madrid setelah Declan Rice dianggap menarik Kylian Mbappe pada menit ke-23. Hanya wasit memerlukan waktu hingga 5 menit sebelum mengambil keputusan bahwa itu bukan pelanggaran. Kedua tim masuk ke tengah babak tanpa peluang besar lagi kendati Real Madrid mencatatkan 6 tembakan dan Arsenal 4 walaupun dengan kualitas XG, ekspektasi gol rendah. Real Madrid terutama sekali kesulitan untuk melibatkan trio penyerang mereka ke laga ini dengan Los Blancos hanya mencatatkan angka 0,11 XG sepanjang 45 menit pertama. Terobosan lalu terjadi pada menit ke-65 dan tim tamu yang memecah kebuntuan. Saka membayar tuntas kegagalannya menuntaskan penalti pada babak pertama lewat penyelesaian tajam melewati Thibaut Courtois usai mendapat bola terobosan dari Mikel Merino pada menit ke-65. Ini adalah gol kelima Saka dari 7 laga di Liga Champions musim ini. Namun, tak lama kemudian, Real Madrid menyamakan kedudukan setelah William Saliba tak melihat situasi saat menerima bola dari Raya di ujung kotak penaltinya sendiri. Vinicius Junior menekan sang bek asal Prancis dan melepas tembakan melewati gawang David Raya. Salah satu noda bagi Arsenal di laga ini adalah kartu kuning yang diterima Thomas Partey pada menit ke-86. Gelandang asal Ghana ini akan absen pada laga leg pertama semifinal lawan Paris Saint-Germain. Real Madrid sempat gagal menuntaskan peluang-peluang ke gawang Arsenal, salah satunya dari tembakan Endrick pada menit akhir laga. The Gunners justru mencetak gol kemenangan 2-1 pada injury time babak kedua setelah Gabriel Martinelli berlari menerobos pertahanan Los Blancos dan menaklukkan Courtois dengan penyelesaian dingin. Batal penalti, UEFA ungkap alasan kontroversial Real Madrid gagal dapat hadiah penalti lawan The Gunners. UEFA akhirnya memberikan penjelasan terkait insiden penalti yang dibatalkan untuk Real Madrid saat menghadapi Arsenal dalam laga panas perempat final Liga Champions di Santiago Bernabeu. Keputusan ini membuat para fans Los Blancos murka, sementara Arsenal mendapat 2 keberuntungan dalam waktu berdekatan. Real Madrid datang ke leg kedua ini dengan kondisi sulit, tertinggal 0-3 secara agregat setelah kekalahan mengejutkan di London pekan lalu. Namun, harapan sempat menyala ketika di awal pertandingan wasit Francois Letessier memberikan penalti untuk Arsenal setelah VAR memutuskan pelanggaran terjadi di kotak terlarang. Sayangnya, bagi Arsenal, eksekusi Bukayo Saka di menit ke-13 malah menjadi blunder. Winger timnas Inggris itu mencoba melakukan tendangan Panenka ke sudut bawah, tapi Thibaut Courtois membaca arah bola dan menepisnya dengan mudah. Tak berselang lama di menit ke-23, giliran Real Madrid yang mendapat hadiah penalti setelah Kylian Mbappe dinilai dijatuhkan oleh Declan Rice di kotak penalti Arsenal. Keputusan itu langsung membuat Rice dan rekan-rekannya protes keras, memohon agar wasit meninjau ulang lewat VAR setelah 5 menit momen tegang.
VAR akhirnya memanggil Letessier ke monitor di pinggir lapangan. Sang wasit kemudian mengamati berbagai sudut rekaman, di mana terlihat tangan Rice memang menyentuh tubuh Mbappe. Namun, setelah menimbang situasi, Letessier memutuskan tidak ada kontak yang cukup kuat untuk penalti. Sebagai konsekuensinya, kartu kuning yang sebelumnya diterima Rice juga dicabut, memastikan dirinya tetap bisa tampil di semifinal. Tak lama setelah insiden itu, fans Real Madrid langsung meluapkan kekesalan mereka di media sosial. UEFA pun merilis pernyataan singkat di platform X atau Twitter berbunyi, penalti untuk Real Madrid dibatalkan karena tidak ada pelanggaran oleh Declan Rice. Melenggang ke semifinal, Arsenal akan jumpa PSG. Nestapa Real Madrid menjadi pertanda manis Arsenal resmi lolos ke semifinal Liga Champions 2024-2025. Mereka London ulang sukses 16 tahun silam. Hasil leg 2 Liga Champions antara Real Madrid versus Arsenal di Santiago Bernabeu, Spanyol berakhir lewat skor 1-2. Kamis 17 April 2025 dini hari, waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Arsenal lolos ke semifinal UCL dengan agregat 1-5. Pada babak semifinal, Arsenal menantang Paris Saint-Germain yang lebih dulu menapakkan keempat besar setelah menyingkirkan Aston Villa. Arsenal juga mengukir rekor, yakni mengulang sejarah manis 16 tahun silam, di mana terakhir kali Merem London itu lolos ke semifinal Liga Champions musim 2008-2009. MOTM lagi, Declan Rice tampil memukau. Rice tampil gemilang di leg pertama dan ia kembali melakukannya di leg kedua. Pemain Inggris itu tidak berhenti berlari sepanjang malam dan bekerja sangat keras baik secara defensif maupun ofensif, sambil juga menghasilkan beberapa momen berkualitas hebat. Penampilan Declan Rice yang luar biasa rasanya seperti dia ada di mana-mana dan gelandang itu melakukan banyak tackle dan intersepsi. Perasaan lega setelah VAR membatalkan penalti yang menurutnya telah diberikan kepadanya dan berkat penampilan tersebut, Rice kembali mendapatkan penghargaan pemain terbaik dalam laga tersebut. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!